Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 600 warga Salatiga simulasikan pemungutan suara pemilihan kepala daerah. Sambutan hangat warga Solo menyambut Joko Widodo yang kembali kampung halaman. Bayar makan pakai uang palsu. Seorang pemuda asal Bogor, Jawa Barat ditangkap dengan ratusan juta uang palsu. Seorang pemuda ditangkap usai membayar makan di warung dengan memakai uang palsu. Ternyata pemuda itu adalah pembuat uang palsu. Dari hasil penangkapan, polisi temukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di rumah kontrakan pelaku. Di usia 18 tahun, Fauzi harus berurusan dengan hukum. Warga asal Bogor, Jawa Barat ini ditangkap karena membuat uang palsu. Kasus ini terungkap saat pelaku membayar di warung makan wilayah Wonosari, Klaten pada 14 Oktober lalu. Pedagang warung makan curiga dengan uang yang dipakai untuk membayar. Ia akhirnya melapor ke polisi. Dari sanalah terungkap uang itu adalah uang palsu. Polisi akhirnya mengincar pelaku dan menangkapnya di rumah kontrakan daerah Sukoharjo. Ternyata pelaku tak hanya sendiri. Ia bekerja sama dengan seseorang berinisial M yang kini masih buron. Kemudian masih ada satu lagi yang kita memang masih kita sebagai dokter pencarian orang ini, untuk ada satu rekan lagi yang berinisial M. Dan modus operandinya, pelaku membuat uang palsu kemudian diedarkan. Polisi mengatakan pelaku awalnya punya usaha baju impor bekas, namun usahanya itu lesu. Di saat itulah ia melihat ada jual beli uang palsu. Pelaku Fauzi pun tertarik dan membeli uang palsu itu. Tak puas hanya dengan membeli, ia pun mencoba menghubungi pelaku M untuk bisa memproduksi uang palsu. Karena habis modal, terus dia buka di Facebook, terus ada tawaran uang palsu, dengan membeli 200.000 mendapatkan uang palsu senilai 800.000. Nah, karena tergiur, akhirnya dia pakai uang palsu itu untuk bisnis gifting dan untuk belanja sehari-hari. Menurut tersangka dua inisial M ini kok aman, makanya direkrutlah tersangka inisial F ini dibawa ke Solo untuk diajak kerjasama produksi uang palsu. Karena merasa aman dan bisa mengedarkan uang palsu, lalu tersangka inisial M itu memberikan alat-alat yang untuk memproduksi uang palsu tersebut. Setelah mendapat alat untuk membuat uang palsu dari pelaku, Fauzi dijanjikan uang 4 juta rupiah jika bisa memproduksi uang palsu 20 juta. Namun ia baru diupah 1,2 juta rupiah dari pelaku M. Dia iming-iming akan dijanjikan 3 juta sampai 4 juta. Terus kamu udah transfer berapa, udah kirim berapa, dapat uang upah berapa? Dapat uangnya baru 1,2 untuk total pengiriman. Per berapa lembar itu? 1,2 plus uang asli per satu kiriman. Jadi kamu udah bayar 1,2, kamu ngirim ke sana itu berapa uang palsu? 20 juta. Upahnya? Upahnya 20 juta. Kirimnya lewat apa? Kirimnya apa? Kirimnya dititipin nanti dari Titik lokasi. Polisi menyita barang bukti berupa 132 juta uang palsu dalam pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000, alat pemotong kertas dan penggaris. Fauzi dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Uang kotak amal milik masjid lagi-lagi dicuri. Kali ini masjid di wilayah Sambirejo, Sragen menjadi korbannya. Atas kejadian itu, pengurus masjid akan meningkatkan keamanan di lingkungan masjid.
Senin dini hari sekitar pukul 1, Masjid At-Torakoh di Desa Kadipiro, Kecamatan Sambirejo, Sragen disambangi oleh seorang pria. Pria yang memakai jaket ini memanjat tembok masjid. Namun tak berselang lama ia pun kembali keluar masjid dengan cara yang sama, yaitu memanjat tembok. Pria ini ternyata seorang pencuri. Ia merusak kunci kotak amal dan mengambil uang yang ada di dalamnya. Pencurian ini diketahui takmir masjid pada saat salat subuh. Saat itu takmir masjid melihat kunci kotak amal sudah rusak. Saat diperiksa, isi kotak amal pun sudah raib. Pengurus masjid tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dicuri. Minggu kurang lebih pada subuh itu ada kejadian kotak amal yang di luar itu pintunya rusak ataupun terbuka. Setelah itu baru Pak Ketua Takmir cek CCTV, ternyata malamnya kisaran jam 1 lebihnya 36 menit itu ada nampak di CCTV itu ada orang masuk. Atas kejadian ini pengurus masjid akan meningkatkan keamanan. Mereka memilih untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Modus pembunuhan anak oleh ayahnya di Kudus akhirnya terungkap. Sang ayah kesal lantaran pelaku kerap mengancam akan membunuh keluarga jika harta warisan rumah tak segera dibagi. Inilah Sage, seorang ayah yang membunuh anak kandungnya pada 15 Oktober lalu. Setelah menjalankan pemeriksaan, akhirnya terkuak penyebab pelaku tega menghabisi anaknya sendiri. Polisi menyebut korban dan pelaku kerap cekcok soal berbagai hal. Bahkan korban sampai mengancam akan membunuh orang tua dan adiknya jika tak segera membagi warisan. Sampai pada 15 Oktober lalu saat korban pulang ke rumah di Kudus karena cekcok dengan istrinya di Demak, konflik kembali terjadi. Pelaku yang geram akhirnya memukul korban yang tengah tidur di ruang tamu dengan linggis hingga 3 kali. Ternyata si korban ini pernah juga mengancam ibu kandungnya dengan mengancam akan membakar rumah dan memukul adik-adiknya apabila keinginan dia terkait pembagian waris tidak segera dipenuhi. Pelaku akhirnya dilaporkan tetangganya yang merupakan seorang polisi. Meski pernah diancam korban, perbuatan pelaku tak bisa dibenarkan. Pelaku Sage kini menanggung akibatnya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Sementara di Blora, seorang lansia membacok tetangganya hingga terluka sobek selebar 10 cm. Cekcok antara keduanya dipicu masalah lahan. Hanya karena membersihkan lahan, warga Desa Gombang, Kecamatan Bogorrejo, Blora jadi korban bacok. Pelakunya adalah Dampar, pria 70 tahun. Saat itu korban Parmo membersihkan lahan yang berada di antara rumah pelaku dan korban Parmo. Jaraknya antara rumah mereka hanya 3 meter. Saat pria 56 tahun itu tengah memangkas pohon, pelaku menegur karena merasa itu adalah tanah miliknya. Namun cekcok terjadi karena dua-duanya saling klaim tanah. Tak terima, pelaku lalu mengambil parang dan melukai korban. Terkait masalah batas tanah antara pelaku dan korban. Nah, si korban membersihkan membersihkan halaman tanah tersebut. Mungkin pelaku merasa tidak terima dan merasa itu adalah tanahnya, sehingga langsung mengambil parang yang langsung ditujukan kepada korban. Akibat peristiwa itu, korban alami luka sobek selebar 10 cm di rahang kirinya. Korban Parmo akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Dr. R. Sutiono Blora.
Sementara pelaku dampar kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Arif Nur melaporkan dari Blora.